Bapa yang baik dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah setiap orang yang melihat video ini di dalam nama Yesus, karena damai sejahtera daripada Allah, urapan daripada Roh Kudus bekerja untuk boleh memberkati dan membebaskan kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, kembali bersama saya Marianus Sitorus untuk boleh kita kembali belajar bersama lewat kebenaran firman Tuhan, di mana hari ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan, satu topik dari kitab Lukas 4 Perjanjian Baru, dari ayatnya yang ke-16 sampai 19. Di sana dikatakan, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, baik Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun kita berada, ya, lewat video ini saya mau men-sharingkan firman Tuhan ini. Dalam cerita ini dikatakan bahwasanya suatu ketika Tuhan Yesus sedang berada di bait Allah, ya, dia di sana, dia diberikan satu kitab. Lalu ketika dia membuka kitab itu, dia bacalah kitab tersebut. Dan ketika dia baca kitab tersebut, ya, dikatakan di sana bahwasanya Roh Tuhan ada padaku. Hal ini dia sampaikan kepada bangsa itu, bahwasanya kenapa? Karena sampai pada detik tersebut, ketika Tuhan sedang membaca kitab itu, masih banyak orang yang tidak mau percaya, masih banyak orang yang tidak mau menerima, masih banyak orang yang meragukan tentang ketuhanan Yesus. Oleh sebab itu dia berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, ya, untuk menyampaikan, dan ia telah mengurapi aku, ya. Dia menyatakan bahwasanya saya sudah diurapi, Roh Tuhan ada pada saya. Yang pertama dikatakan dia diurapi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin. Ya, Tuhan Yesus bisa kita pelajari, ya, ketika kalau kita membaca kitab-kitab kitab-kitab Injil, dikatakan di sana bahwasanya Tuhan Yesus suka bergaul dengan orang yang berdosa, dia bergaul dengan orang susah, dia bergaul dengan orang yang sakit dan lain sebagainya, yang mana pada waktu itu dianggap tidak penting, dianggap tidak terlalu dianggap dalam kehidupan masyarakat. Apalagi pada waktu itu orang-orang yang berpenyakit kusta, ya, mereka betul-betul dikucilkan. Tetapi Yesus sendiri datang memberikan satu perbedaan, di mana dia katakan, aku datang untuk, iya. Jadi di sini dia jelaskan bahwasanya ketika Tuhan datang, ya, dia justru datang kepada orang-orang susah, dia justru datang kepada orang-orang yang berdosa, dia justru datang kepada orang-orang yang menderita. Ya, dari sini kita belajar bahwasanya ketuhanan Yesus itu sangat luar biasa. Ya, jadi dia datang kepada kita yang susah, kita yang menderita, kita yang mengalami penyakit, kita yang mengalami beban hidup yang begitu berat. Yesus berkata, aku datang untuk melepaskannya daripadamu. Ya, jadi kalau ada di antara kita hari-hari ini mengalami hal tersebut, percayalah, ya, berserulah kepada Tuhan bahwasanya dia sanggup melakukannya, dia sanggup membebaskan. Urapan yang diberikan kepada Tuhan itu, ya, lewat Roh Tuhan yang ada padanya, dia dikhususkan untuk boleh membebaskan, untuk membawakan kabar baik kepada orang-orang miskin tersebut, ya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan ada di antara kita yang merasa hidup kita tidak berguna, yang merasa hidup kita tidak ada apa-apanya. Percayalah, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Yang kedua dikatakan Yesus diurapi untuk membawakan pembebasan kepada tawanan
Oh iya, jadi saudaraku, ada mungkin orang-orang tertentu yang ditawan oleh dosa, ditawan oleh penyakit, ditawan oleh kebiasaan buruk, ditawan oleh berbagai macam-macam ya. Bahkan ada yang ditawan oleh mungkin kutukan-kutukan, dari nenek moyang dan lain sebagainya. Tuhan Yesus berkata bahwasanya Dia datang untuk membebaskan kita dari tawanan. Tawanan-tawanan apa saja yang ada dalam diri kita, yang ada pada kita, mungkin lewat dosa-dosa nenek moyang kita dan lain sebagainya. Mungkin kita ditawan oleh kebiasaan buruk yang sudah pernah kita terjun di dalamnya. Mungkin kita ditawan oleh berbagai-bagai hal di dunia ini. Yesus berjanji, aku akan membebaskan ya. Tuhan akan memberikan kebebasan bagi kita yang tertawan. Jadi ketahuilah pada hari ini, jangan sampai kita ketinggalan, jangan sampai kita tidak tahu bahwasanya Yesus datang untuk membebaskan kita. Selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberikan penglihatan pada orang-orang yang buta. Baik buta secara badani, baik buta secara fisik, baik buta secara rohani. Tuhan Yesus mau menyatakan kepada mereka yang buta secara fisik. Alkitab menuliskan bahwasanya jelas beberapa kali dikatakan ketika orang buta datang kepada Tuhan Yesus, Dia menyembuhkan mereka, Dia menjamah mereka, Dia menyembuhkan mereka. Dan secara bagi kita yang buta secara rohani, yang mungkin masih tertutup hati kita, mata rohani kita belum terbuka, belum melihat kasih karunia Tuhan, belum melihat keselamatan tersebut, Yesus berkata, aku datang untuk membukakan matamu yang tertutup, matamu yang buta. Yang selanjutnya berkata sana bahwasanya Yesus datang diurapi untuk membebaskan orang yang tertindas. Apa yang menindas kehidupanmu? Mungkin hidup ini, mungkin dunia ini, keadaan ini sudah menindas hidupmu. Tetapi percayalah, di dalam Yesus Kristus engkau akan mengalami kebebasan. Dibutuhkan iman, dibutuhkan kepercayaan, dibutuhkan tekad yang kuat, dibutuhkan consistently dalam mengikut Tuhan, agar kita benar-benar bebas dari segala tindasan-tindasan yang ada dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya dikatakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi akhirnya Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk memberikan tahun rahmat Tuhan telah datang. Rahmat Tuhan mengenai keselamatan, rahmat Tuhan mengenai kebebasan dari dosa, rahmat Tuhan mengenai dibebaskan dari neraka, rahmat Tuhan mengenai dibebaskan dari akibat dosa dan lain sebagainya. Yesus datang untuk memberikan kehidupan itu. Dia memberikan dirinya, mengorbankan dirinya supaya apa? Supaya kita yang belum menerima rahmat keselamatan boleh menerima rahmat keselamatan. Haleluya. Hari ini saya mau sampaikan kepada kita, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang bahwa di dalam Yesus rahmat keselamatan itu, rahmat kebebasan itu, rahmat rahmat tentang keselamatan itu ada, diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Engkau boleh berseru kepada nama Tuhan, engkau boleh memanggil nama Tuhan. Maka dalam doa-doamu, dalam kehidupan rohanimu, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, dikatakan firman Tuhan berkata, dalam persekutuan dengan Tuhan segala jeripayamu tidak ada yang sia-sia. Baharuilah hati dan pikiran kita. Perlu sekali membaharui hati dan pikiran kita. Percayalah bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus bisa membebaskan engkau. Percayalah bahwa Tuhan Yesus dapat mengubah hidupmu. Lakukan bagianmu, kerjakan apa yang kamu bisa. Jangan lupa tetap berseru dan mengandalkan Tuhan Yesus. Di topik-topik saya sebelumnya, saya sudah sampaikan bahwasanya kita harus mengandalkan Tuhan. Sehebat apapun kita, kita harus mengandalkan Tuhan. Entahkah kita orang kaya, orang miskin, entahkah kita orang punya kedudukan atau tidak punya kedudukan, apapun posisi kehidupan kita, setiap kita harus mengandalkan Tuhan. Percayalah bahwasanya orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Beratkah hidupmu pada hari ini? Mungkin banyakkah persoalanmu pada hari? Apakah yang menawan engkau? Apakah engkau ingin dibebaskan dari segala tawanan-tawanan dunia? Apa mungkin selama ini kutuk menimpa kehidupanmu? Hari ini Yesus berkata, Roh Tuhan Allah ada padanya untuk memberikan kebebasan itu. Terimalah urapan Tuhan, terimalah urapan Tuhan lewat firman Tuhan. Terimalah urapan lewat kuasa Tuhan, lewat firman Tuhan ini.
kiranya nama Tuhan Yesus membebaskan kita dari segala ikatan-ikatan dosa, dari segala kemiskinan, dari segala tawanan-tawanan iblis. Satu hal yang harus kamu kerjakan adalah tetaplah percaya Tuhan, bekerja keras, mencari wajah Tuhan, bertanya kepada Tuhan, bangun komunikasi dengan Tuhan, baca firman tiap hari, cari wajah Tuhan. Maka akan tiba saatnya engkau akan menemukan satu pewahyuan, akan tiba saatnya engkau akan mengalami kuasa Tuhan, akan tiba saatnya engkau akan menemukan jalan keluar ketika engkau berseru kepada nama Tuhan. Ingatlah, persekutuan kita dengan Tuhan tidak cukup satu hari. Ingatlah bahwasanya bertobat tidak satu hari, tapi bertobat seumur hidup, mencari wajah Tuhan seumur hidup. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat. Percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat. Bahkan Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat. Tuhan akan menolong kita pada waktu yang sudah disetujuinya, pada waktu yang sudah ditentukannya. Maka terimalah itu, percayalah itu, ambillah milikmu. Jangan sampai engkau tidak memilikinya. Ada banyak ribuan jutaan orang sudah menikmati kasih karunia Tuhan ini. Hari ini kiranya saya dan saudara yang sudah melihat video ini boleh menerima berkat dari pengurapan Tuhan. Dia diurapi untuk saya dan saudara. Dia diurapi untuk saudara-saudara. Kalau saudara sudah mengalami kebebasan, beritakanlah Injil kepada banyak orang. Mungkin tetangga-tetangga saudara sudah berada dalam ikatan itu terlalu lama. Beritakanlah, sampaikanlah bahwasanya Yesus Kristus diurapi untuk membebaskan kita dari kemiskinan, dari tawanan, dari dosa, dari kutuk, dari penyakit, dari buta jasmani rohani. Dan rahmatnya adalah pada akhirnya keselamatan, hidup kekal dikaruniakan bagi orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Bapa yang baik dalam sorga, kiranya lewat pembenaran firman Tuhan ini, nama Tuhan dimuliakan. Biarlah pengurapanmu boleh sampai, boleh menjangkau setiap orang yang boleh melihat video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus saya percaya bahwa urapan Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di dalam nama Yesus kebebasan, kelepasan terjadi. Haleluya, haleluya, syukur. Amin, shalom, terima kasih sudah melihat, sudah menonton video ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan atas kita. Jangan lupa like, komen, dan share. Bagikan kepada teman saudara, mungkin ada teman kita yang membutuhkannya. Kiranya nama Tuhan memberkati. Nama Yesus yang memberkati. Nama Yesus yang memberkati. Nama Yesus yang memberkati. Haleluya. Panggillah nama Yesus. Jangan panggil nama saya, tapi panggillah nama Yesus. Sebab hanya nama itulah yang mampu membebaskan kita. Hanya nama itulah yang diurapi untuk membebaskan kita. Haleluya. Shalom. Shalom.